Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita ketemu lagi nih di pembahasan mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 7. Nah, ini merupakan rangkuman dari materi bab 5, yakni dengan judul Damaskus, Pusat Peradaban Timur Islam tahun 661 sampai 750 Masehi. Next, nah di sini dijelaskan mengenai sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Nah, sebetulnya apa sih Bani Umayyah ini? Jadi, setelah masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin, berdiri sebuah dinasti yang disebut dengan Bani Umayyah dari 41 Hijriah atau 661 Masehi sampai 132 Hijriah atau 750 Masehi. Nah, pendiri dari Bani Umayyah ini adalah Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Abdul Manaf. Nah, beliau ini juga merupakan khalifah pertama dari Bani Umayyah ini. Kemudian, nah ternyata silsilah khalifah pertama Bani Umayyah ini bertemu dengan Rasulullah SAW pada Abdul Manaf. Keluarga Hashim atau Bani Hashim menjadi panggilan bagi keluarga Rasulullah SAW. Adapun keturunan Umayyah disebut dengan keluarga Umayyah atau Bani Umayyah. Jadi Bani Umayyah ini artinya keluarga Umayyah. Nah, untuk ibu kotanya sendiri di Bani Umayyah di Damaskus ini ibu kotanya Damaskus. Kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah pertama yang mengubah pemerintahan dari demokratis menjadi kepemimpinan yang turun-temurun. Nah, mewajibkan seluruh rakyatnya untuk setia pada Yazid anaknya. Jadi, khalifah pertama Muawiyah ini memiliki anak yang bernama Yazid. Nah, khalifah pertama ini mewajibkan seluruh rakyatnya untuk setia pada si Yazid ini. Pejabat pada dinasti Umayyah berasal dari keturunan Arab. Ahli sejarah mencatat terdapat 13 orang yang pernah menjadi khalifah pada dinasti Umayyah di Damaskus. Nah, di sini adalah daftar nama khalifah Bani Umayyah di Damaskus yang pernah menjabat menjadi khalifah ya, beserta tahun kekuasaannya. Boleh dilihat ya, ada 13 khalifah. Boleh di-skip terlebih dahulu videonya jika ingin membaca daftar nama khalifah-khalifah yang menjabat di Bani Umayyah di Damaskus ini. Nah, selanjutnya, adapun kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus ini yang pertama di bidang pemerintahan. Nah, ternyata di lembaga di tingkat pusat ini ada beberapa bidang. Yang pertama ada Al-Khatib yang bertugas di bidang administrasi. Nah, Al-Khatib sendiri ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada Khatib Ar-Rosail atau Sekretaris Negara, ada Khatib Al-Kharaj atau Sekretaris Pendapatan Negara, ada Khatib Al-Jun, Sekretaris Militer, ada Khatib Al-Syurta, Sekretaris Kepolisian, dan ada yang terakhir Sekretaris Qadi atau Panitera. Nah, yang kedua ada Al-Hajib. Nah, Al-Hajib ini bertugas untuk sebagai pengaturan pejabat atau siapapun yang ingin bertemu dengan khalifah. Jadi yang seseorang yang ingin bertemu dengan khalifah ini maka diatur oleh Al-Hajib. Kemudian yang ketiga ada pemeliharaan keamanan masyarakat dan negara dikelola oleh lembaga Al-Syurta. Dan yang terakhir ada Diwan. Nah, Diwan ini adalah departemen yang mengurusi surat-surat negara dari khalifah kepada para gubernur atau menerima surat-surat dari gubernur adalah Diwan Ar-Rosail. Nah, jadi Diwan ini terbagi-bagi lagi ya, ada Diwan Ar-Rosail yang bertugas sebagai departemen yang mengurusi surat-surat negara, kemudian ada Diwan Al-Khatam yang bertugas sebagai lembaga pencatatan yang meregistrasi dan menyalin semua keputusan khalifah, atau peraturan pemerintah yang dikirim ke daerah. Kemudian ada Diwan Al-Kharaj yang berfungsi sebagai departemen yang mengelola pendapatan negara, ada Diwan Al-Barid yang berfungsi sebagai layanan pos dan pengiriman informasi berita dari pusat ke daerah atau sebaliknya dikelola oleh Diwan Al-Barid. Dan yang terakhir ada
Lembaga atau departemen pertahanan yang bertugas mengorganisasi militer adalah Dewan Al-Jund. Nah, selanjutnya di sini ada di hukum. Hukum yang pertama ada Al-Qadha sebagai badan peradilan dipimpin oleh seorang qadhi. Dia memiliki tugas membuat fatwa-fatwa hukum dan peraturan sesuai dengan tuntunan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Yang kedua ada Al-Hisbah yang menangani masalah kriminal yang perlu penyelesaian, dan yang ketiga ada Mazalim, artinya yang meninjau kembali kesuhian dan keadilan putusan hukum oleh qadhi. Badan ini lebih tinggi dari Al-Qadha dan Al-Hisbah. Nah, kemudian ada di bidang sosial. Nah, salah satunya adalah Dome of the Rock di Yerusalem, merupakan salah satu bangunan monumen terbaik pada masa Bani Umayyah. Selanjutnya di bidang ekonomi, jalur perdagangan pada masa Bani Umayyah sangat lancar ya. Pelabuhan dagang yang ramai dan makmur diantaranya adalah Basrah di Teluk Persia, begitu pula Aden. Kemudian pada masa Bani Umayyah dicetak mata uang khusus. Kemudian di bidang keagamaan, masjid dan bangunan artistik banyak dibangun memenuhi kota. Kemudian banyak ulama yang fokus pada kajian ilmu keagamaan seperti ilmu tafsir, hadis, dan hukum Islam. Selain itu berkembang pula ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu agama, yaitu ilmu-ilmu bahasa seperti nahwu, bahasa, dan sastra. Nah, kemudian ada di bidang pendidikan nih. Nah, di bidang pendidikan sendiri adalah tradisi Arab dengan produk syair lebih menonjol dibandingkan tradisi ilmiah. Meskipun demikian, ilmu kimia dan pengobatan menjadi disiplin ilmu yang dikembangkan pertama kali. Jadi ketika di Bani Umayyah ini, di bidang pendidikan ini lebih ke produk syair ya yang menonjol itu dibandingkan ilmiah-ilmiahnya. Tapi untuk pengembangan yang pertama kali ini ada disiplin ilmu kimia dan pengobatan. Selanjutnya di sini ada cendekiawan Muslim pada Bani Umayyah. Ilmuwan yang pertama kali menerjemahkan buku-buku berbahasa Koptik dan Yunani tentang astrologi, kimia, dan kedokteran adalah Khalid. Yang kedua, Abdullah bin Abbas, cendekiawan yang kedua. Dan muridnya yang pertama, Atha bin Robah, adalah orang pertama yang mendalami ilmu fikih di Mekah. Kemudian ada Zaid bin Sabit, adalah sahabat Nabi di Madinah yang menjadi sekretaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menuliskan wahyu. Yang keempat ada Hasan al-Basri, Ibnu Syihab al-Zuhri, dan Abdullah bin Mas'ud, adalah tokoh otoritatif dalam bidang hadis. Adapun ahli hadis dari Kufah adalah Amir bin Syarahil al-Sya'bi. Dan yang terakhir ada Al-Aqtal, dikenal sebagai penyair istana pada masa Abdul An-Malik. Penyair favorit pada masa Umar bin Abdul Aziz adalah Jaril dan Al-Farazdak. Jamil terkenal dengan lirik cinta, dan Umar bin Abu Rabi'ah dikenal sebagai sang penyair tentang cinta. Nah, poin yang ketiga yakni memetik nilai Islami dalam sejarah Bani Umayyah di Damaskus. Nilai Islami apa sajakah yang bisa dipetik di dalam sejarah Bani Umayyah? Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, mencontoh semangat menuntut ilmu. Yang ketiga, mengembangkan budaya sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat, menguatkan persatuan dan kesatuan dengan tidak membeda-bedakan warna, kulit, negara, suku, bangsa, dan lainnya. Yang kelima, memiliki semangat untuk membela agama, bangsa, dan negara. Selanjutnya, menumbuhkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas. Kemudian, mencontohkan seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Dan yang terakhir, menumbuhkan semangat cinta tanah air dan membangun bangsa. Oke, ternyata penjelasan mengenai sejarah Bani Umayyah di Damaskus ini sekian saja ya adik-adik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.